buat kalian semua para pecinta batu rubi ya, ternyata ada cerita yang begitu panjang dan begitu menarik tentang sejarah tambang batu rubi di Myanmar yang dimulai dari zaman kerajaan sampai di era saat ini, di mana korupsi dan politik itu ternyata memberikan pengaruh atau impact yang sangat amat signifikan terhadap produksi batu rubi. Dan tentunya rubi asal Myanmar ini atau yang kita kenal dengan nama Birma ini merupakan alasan utama kenapa batu rubi sampai dikenal dengan istilah The King of All Gemstones. So, stay tune, langsung aja kita bahas sama-sama tentang sejarah panjang batu rubi asal Myanmar atau Birma ini. Penambangan rubi di Myanmar, Birma ini telah terjadi lebih dari 1000 tahun lamanya. Ya, jadi bukan 100 tahun, bukan 200, tapi 1000 tahun. Dan laporan ini tuh diperkuat dari adanya bukti-bukti perdagangan batu rubi yang dilakukan antara India dan Cina. Dan bukti-bukti tersebut memberikan informasi dengan jelas bahwasanya batu rubi ini telah dijadikan sebagai satu komoditas perdagangan yang sangat amat bernilai sejak zaman kuno. Jadi batu rubi ini bernilai bukan hanya saat ini, tetapi sudah sangat amat bernilai sejak 1000 tahun lamanya. Nah, di Myanmar sendiri itu ada 3 tambang rubi, dan yang paling terkenal atau paling bernilai adalah Mogok, ya. Dan bahkan istilah ruby pigeon blood awalnya itu disematkan untuk rubi-rubi yang berasal dari Mogok Birma, di mana merahnya itu sangat amat intens, metallic looking, sehingga mendapatkan istilah pigeon's blood ruby, ya. Nah, lokasi berikutnya di Myanmar itu ada di Mongshu. Rubi-rubi Birma asal Mongshu ini cenderung memiliki kandungan purple yang cukup kuat pada batunya. Makanya kadang-kadang dilakukan heat treatment untuk mengurangi purple yang ada pada rubi tersebut. Dan yang terakhir, ini tambang yang paling baru ditemukan di Myanmar dan baru ditemukan di sekitaran tahun 2000-an, yaitu tambang rubi di Namia, ya. Menariknya, ya, jika kita bicara rubi di Birma ini, rubi ini telah menjadi satu simbol kekuasaan dan status sosial sejak kerajaan Pagan di abad ke-11 sampai abad ke-13. Penduduk setempat menggali rubi-rubi ini secara tradisional karena saat itu belum ada teknologi-teknologi modern untuk mengekstrak rubi dari tambangnya. Jadi semua dilakukan dengan skala yang terbilang kecil dan dengan cara yang amat sangat tradisional. Dan bagi kerajaan, rubi ini menjadi simbol status kemakmuran yang begitu tinggi. Dan akhirnya di abad ke-19, kerajaan Birma itu memperkuat posisi Myanmar sebagai penghasil rubi terbaik di dunia. Setelah Perang Anglo-Birma ketiga di tahun 1886, Birma akhirnya diambil alih atau menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Nah, kolonial Inggris kala itu melihat potensi ekonomi yang begitu besar dari tambang rubi yang ada di Birma ini. Tetapi kalau zaman dulu di Myanmar, Birma mereka menggunakan peralatan tradisional, Inggris membawa teknologi yang jauh lebih modern untuk menambang atau mengekstrak rubi-rubi asal Birma ini. Tujuannya adalah Inggris meyakini bahwa peralatan modern ini dapat membuat proses penambangan menjadi lebih efektif dan meningkatkan hasil produksinya secara signifikan. Dan pada akhirnya, rubi asal Birma Myanmar ini diekspor ke seluruh dunia sehingga semakin menguatkan posisi Birma sebagai penghasil rubi terbaik di dunia. Dan pada akhirnya, Birma menjadi pusat dari batu mulia, khususnya rubi, di pasar internasional dan semakin dikenal sebagai penghasil rubi. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris di tahun 1948, tambang rubi di Myanmar tetap menjadi salah satu bagian penting dari ekonomi Myanmar. Namun, tantangan berikutnya yang justru muncul adalah tantangan dalam negeri, di mana saat itu situasi politik dalam negeri Myanmar sangat amat tidak stabil, di mana situasi politik itu disertai oleh praktek korupsi yang begitu masif dilakukan oleh para penguasa di Myanmar kali itu. Pemerintah yang baru merdeka ini tuh mengalami kesulitan untuk mengelola tambang secara efisien. Wajar ya, ibaratnya lu diwarisi tambang
tapi lu sendiri itu nggak begitu paham bagaimana mengelolanya. Akhirnya apa yang terjadi? Semeraut dan serampangan. Itu yang terjadi di Myanmar kala itu. Ketika junta militer mengambil alih Myanmar di tahun 1962, situasinya pun semakin memburuk. Junta militer melalui perusahaan Myanmar Economic Holding Limited atau MAHL mengambil alih tambang rubi dan memanfaatkannya untuk memperkaya rezim militer mereka. Dari berbagai laporan yang ada juga menggambarkan bahwa kondisi kerja di tambang rubi juga sangat amat mengkhawatirkan dan tidak manusiawi. Banyak tenaga kerja yang dieksploitasi secara habis-habisan oleh junta militer di Myanmar ini, dan upah yang sangat amat rendah. Pada tahun 2011, Myanmar mulai membuka diri terhadap dunia luar dan investasi asing. Pemerintah Myanmar juga mulai melakukan reformasi khususnya di sektor pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan. Dan tentunya hal ini tuh banyak menarik minat investor asing yang sangat amat berminat untuk berinvestasi khususnya pada tambang rubi di Myanmar. Namun lagi-lagi, masalah lama seperti korupsi dan eksploitasi tenaga kerja masih menjadi kendala utama. Sehingga meski telah dilakukan reformasi, masih banyak tambang-tambang ilegal yang masih beroperasi, dan tentunya praktik perdagangan yang tidak tercatat atau ilegal tetap terjadi. Dan tentunya hal ini menjadi sorotan bagi pasar internasional, khususnya bagi investor yang sebetulnya sangat amat tertarik untuk berinvestasi di Burma. Pada bulan Februari tahun 2021 terjadi kudeta militer di Myanmar. Krisis politik ini memicu kekacauan yang amat sangat besar, khususnya di sektor pertambangan rubi. Junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing itu merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang kala itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, di mana sebetulnya kekuasaan sipil ini merupakan pemerintahan yang sah, dan akhirnya memicu protes yang begitu masif dan besar-besaran. Tentunya hal ini sangat amat mempengaruhi produksi rubi di Myanmar, terutama di Mogok dan Namya. Tambang rubi pada akhirnya sangat amat sulit untuk beroperasi secara normal dan memiliki hasil produksi seperti sedia kala. Sehingga imbasnya apa? Kalau kita sadar bahwa harga batu rubi asal Myanmar itu cenderung melonjak dengan sangat amat tinggi. Tentu hal ini dipicu oleh kondisi yang terjadi di Myanmar, sehingga tambang-tambang rubi di Myanmar ini sangat amat sulit untuk tetap melanjutkan proses produksinya secara efisien. Bahkan banyak tambang-tambang yang sedang beroperasi itu akhirnya ditutup karena ketidakstabilan terjadi dan melanda negeri Myanmar ini. Selain itu, karena situasi yang terjadi di Myanmar ini, Myanmar pun dijatuhi sanksi internasional oleh negara-negara seperti Amerika dan Uni Eropa, di mana mereka pada akhirnya mengeluarkan aturan bahwa mereka melarang proses impor batu mulia rubi asal Myanmar ke negara-negara mereka sebagai bentuk dari protes mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Tiffany & Co secara tegas berhenti membeli rubi-rubi yang asalnya dari Burma, sehingga pada akhirnya imbas dari sanksi ini itu menyebabkan penurunan ekspor yang sangat amat signifikan rubi-rubi dari Myanmar ke negara-negara lain. Tentunya cara ilegal atau melalui pasar gelap rubi-rubi asal Myanmar tetap keluar ya, cuman sudah amat sangat berkurang jumlah dan porsinya ya. Paling negara-negara yang masih mendapatkan rubi asal Myanmar dengan cara gelap itu biasanya adalah Thailand dan Cina. Cerita tentang junta militer ini begitu banyak desas-desusnya. Rumornya elit militer atau junta militer Myanmar ini menyimpan begitu banyak rubi untuk kepentingan pribadi alias korupsi, karena mereka tahu nilai-nilai rubi dari Myanmar ini sangat amat fantastis, jadi dijadikan sebagai alat atau bahan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ada juga mitos tentang raja Myanmar, ini jauh sebelum junta militer, yaitu Raja Tibau ya, di mana raja ini diyakini memiliki atau menyimpan harta kekayaan dalam bentuk rubi yang begitu amat sangat banyak dan masif. Dan gue cenderung sangat amat mempercayai cerita tentang ini, karena di zaman dulu, zaman kerajaan, siapa yang berani ngelawan, siapa yang bisa melawan atau membuktikan bahwa raja melakukan praktek itu kan? Nggak ada ya. Jadi gue sangat amat percaya, dan kabarnya rubi-rubi simpanan ini tuh masih tersimpan di satu tempat yang kita juga nggak tahu. Sejarah tambang rubi di Myanmar yang tadi udah gue bahas ini mencerminkan
perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan situasi politik dan sosial. Dari zaman kerajaan, lanjut ke kolonialisasi Inggris, lalu lanjut ke junta militer, lanjut ke pemerintahan sipil, hingga terjadi kudeta kembali yang dilakukan oleh junta militer. Dan tentu hal-hal tersebut menciptakan ketidakstabilan dalam situasi politik dan sosial yang terjadi di Myanmar itu sendiri. Meskipun Myanmar terkenal sebagai penghasil ruby terbaik di dunia, industri ini tidak lepas dari tantangan tentang adanya atau masifnya praktek korupsi yang terjadi, konflik sosial yang terjadi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi di Birma. Kondisi politik saat ini memperburuk situasi tambang atau kondisi tambang. Belum lagi adanya sanksi-sanksi internasional yang kerap kali dilakukan sebagai bentuk protes terhadap situasi yang terjadi di Myanmar. Dan tentunya hal ini mempengaruhi distribusi ruby asal Myanmar di pasar global. Ya, dan ini juga yang mungkin menjadi alasan kenapa harga ruby dari Myanmar cenderung naik terus. Namun masa depan tambang ruby di Myanmar tetap ada. Dan reformasi yang dilakukan saat ini tentu bertujuan atau mempunyai harapan untuk memperbaiki itu semua sehingga menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang lebih stabil. Dan harapannya tentu supply atau distribusi ruby asal Myanmar ini dapat kembali menjadi lebih stabil sehingga pasar global tentunya dapat diuntungkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini. Ya, jadi cerita ini itu menyadarkan gue bahwa pantas kalau ruby asal Birma ini dikenal sebagai ruby terbaik. Selain dari kualitasnya yang begitu amat luar biasa, juga ada cerita panjang sejarah yang menggambarkan bahwa proses mendapatkan penambangan sampai ke distribusi ruby-ruby asal Myanmar ini sangat amat sulit dan memiliki tantangan yang luar biasa. Kayaknya sudah sepantasnya kita menghargai ruby Birma ini, karena kita nggak tahu kalau situasinya terus seperti ini atau cenderung memburuk ke depannya, mungkin one kita udah nggak bisa lagi secara luasa atau secara sering melihat ruby asal Birma ini. Mudah-mudahan itu nggak terjadi ya, karena gimana pun ruby Birma ini adalah ruby yang bagi gue pribadi sangat amat indah. Karena jujur, the real pigeon's blood ya, atau merah pigeon blood ruby asal Birma itu nggak ditemukan dari ruby-ruby asal negara lain. Itu pengalaman gue. So, thank you so much for watching. Gimana menurut kalian? Kalian udah pernah dengar belum tentang ruby Birma? Yang punya ruby Birma, silahkan komen di bawah ya. So, thank you so much. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.